Puncak musim hujan mendatangkan kekhawatiran bagi warga Jakarta. Banjir dianggap selalu jadi ancaman. Padahal Jakarta memiliki lebih dari 59.000 saluran drainase untuk menampung dan mengalirkan limpasan air hujan. Lalu apakah drainase ini tidak cukup atau ada hal lain yang menyebabkan Jakarta selalu rentan saat musim hujan datang? Berikut laporan khas redaksi. Selama ini, drainase dianggap menjadi tulang punggung sistem pengendalian banjir Jakarta. Rata-rata saluran drainase kota dirancang untuk menampung curah hujan 50 hingga 100 mm per hari. Namun pada Januari 2026, curah hujan di Jakarta Utara misalnya mencapai hampir 200 mm per hari. Artinya, beban air 2 kali lipat dari kemampuan saluran. Saluran mikro di permukiman dengan lebar hanya 40 hingga 60 cm menjadi yang paling rentan. Sedimentasi dan sampah membuat kapasitasnya semakin berkurang. Padahal jumlah saluran mikro di Jakarta mencapai lebih dari 59.000 titik. Justru di pemukiman enggak, yang kecil. Kalau yang besar biasanya dia sampah itu kan tidak terlalu ya Pak. Karena memang kita udah masing-masing tupoksinya kan. Kalau di lingkungan yang padat itu saluran kecil itu udah pasti banyak sampah yang menyumbat di saluran Pak. Dan lumpur itu juga lebih banyak di saluran kecil karena juga kan dari sampah rumah tangga Pak, seperti cucian piring yang membawa nantinya itu akan menjadi lumpur sedimen di saluran. Itu kalau dikali tidak terlalu. Persoalan drainase bukan hanya soal kapasitas, tapi juga bagaimana kepedulian masyarakat untuk menjaga dan merawatnya. Tanpa kesadaran warga untuk menjaga kebersihan saluran, drainase tidak akan berfungsi optimal. Jadi kalau kita bicara drainase, salah satu yang menjadi vital adalah drainase yang berada di sekitar pemukiman seperti ini. Ukurannya memang tidak terlalu besar, antara 40, 50 sampai 80 cm dengan format unit atau batu cor. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika drainase ini dianggap mungkin cukup untuk menampung air hujan, tapi masih banyak drainase yang menjadi bermasalah ketika ada tumpukan atau sampah ditemukan di dalamnya seperti ini. Ini salah satu drainase di daerah Penjaringan. Bapak ini dibersihin, isinya apa Pak? Ya lumpur, sampah, ya plastik, botol, ya kada beling, Beling juga ada. iya, Dan ini yang bikin nyumbat salurannya. iya. Oke. Apa sih itu kayu, Kayu triplek, juga banyak. ya, iya. Oke, lanjut ya Pak. Iya, siap. Jadi memang kalau kita bicara ukuran, walaupun dianggap mungkin bisa mengatasi air curah hujan, tapi kalau isi dari selokan atau drainase ini juga padat dengan lumpur, sampah, bahkan sampah plastik, ini akan menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Jadi butuh kontribusi, tidak hanya merawat drainase, tapi juga bagaimana menjaganya agar tetap bisa punya ruang untuk air melaju ketika hujan. Namun pertanyaan selanjutnya, jika seandainya seluruh saluran drainase Jakarta dalam keadaan bersih dan terawat, apakah jumlahnya cukup dan siap untuk menampung limpasan air, terutama saat puncak musim hujan? Ya, tentunya saya menjawab dengan jujur apa adanya, tentu tidak siap. Dan sepertinya tidak ada satu kota pun di Indonesia yang siap menghadapi musim hujan. Ya, kenapa? Karena memang tantangan yang kita hadapi saat ini ya kita tidak dalam situasi normal. Seharusnya pada tahun 2020 itu kita harusnya udah punya kira-kira ya 2.357 meter kubik per detik, padahal kita baru punya 1.414 ya. Nah, curah hujan ekstrim yang terjadi pada Januari tahun 2020, kalau kita hitung beban air limpasannya itu udah 3.389 meter kubik. Jadi masih jauh. Ya, kebayang ya, 3 kali lipat dari beban yang kita miliki, dari kapasitas yang kita miliki. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, ya kita belum siap. Ya, tapi kemudian itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak segera membenahinya. Dan saat inilah ya kita lihat di DKI ya, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur meyakinkan semua OPD terkait, terutama misalkan Dinas Sumber Daya Air, untuk segera menyiapkan langkah-langkah mitigasi dan antisipasi kalau kita terpaksa menghadapi ya situasi curah hujan yang ekstrim tadi. Mitigasi yang dimaksud bukan hanya memperbaiki dan menjaga daya tampung drainase, tetapi juga menambah sistem retensi, di antaranya embung, waduk, dan situ yang bisa menampung limpasan air hujan sebelum masuk ke sungai. Juga polder yang dapat menjadi solusi penting untuk memompa air ke laut di wilayah pesisir.
Warga dan gedung komersil juga bisa berkontribusi dengan membuat sumur resapan, biopori, hingga vertical garden. Jakarta butuh ruang terbuka hijau, waduk, embung, hingga poldar untuk memperkuat sistem pengendalian banjir. Dan yang tak kalah penting, kesadaran kita bersama untuk menjaga saluran tetap bersih. Karena banjir bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal perilaku. Tim Liputan CNN Indonesia.